Renungan kita sungguh akan dilihatnya orang-orang yang mempunyai hikmat mati. Orang-orang bodoh dan dungu pun binasa bersama-sama. Kubur mereka ialah rumah mereka untuk selama-lamanya. Tetapi dengan segala kebilangannya manusia tidak dapat bertahan. Ia boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Inilah jalan orang-orang yang percaya kepada dirinya sendiri. Ajal orang-orang gemar akan perkataan sendiri. Seperti domba mereka meluncur ke dalam dunia orang mati, digembalakan oleh maut. Saudara-saudara lintas iman, saudara-saudara seiman, saudara-saudara lintas agama dan saudara-saudara seagama, juga saudara sebangsa dan setanah air, dan yang utama adalah saudara-saudara dalam kemanusiaan. Pemazmur dalam gubahan yang kita baca tadi, dia memberi judul besar sebagai kebahagiaan yang sia-sia. Ini bukan bermakna bahwa pemazmur menolak apa itu benda-benda yang menjadi lambang bahagia, lambang kebahagiaan pada masanya. Pemazmur juga tidak menolak hal-hal yang berupa harta benda yang ada pada seseorang, yang kemudian orang tersebut menyatakan diri, aku bahagia dengan segala yang kumiliki. Yang ditolak oleh pemazmur adalah manusia membahagiakan diri sendiri dengan segala benda atau miliknya, harta bendanya. Namun dia melupakan Tuhan yang memberkati. Dia melupakan bagaimana kesetiakawanan sosial, memperhatikan orang lain, menolong, membantu sesamanya yang di dalam kekurangan. Pemazmur melihat ketidakadilan itu, sehingga dia berkata kepada Tuhan, bagaimana semua ini bisa terjadi dalam hidup dan kehidupan. Ada orang memiliki harta yang banyak, tapi tidak peduli terhadap sesamanya. Sehingga ia menemukan hal yang luar biasa yang Tuhan ilhamkan ke dalam dirinya, dan ia robah menjadi gubahan dalam nada dan irama. Kemudian dia nyanyikan untuk semua, agar semua orang bisa mendengar, mendapat didikan, mendapat edukasi. Dan dia berkata, mulutku mengucapkan hikmat yang direnungkan hatiku. Pasanglah telinga dan dengarlah, hai bangsa-bangsa, hai semua penduduk bumi, baik hina maupun yang mulia, baik yang kaya maupun miskin. Manusia dengan segala kemilangannya, jika tidak mempunyai pengertian, boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Orang-orang yang percaya kepada diri sendiri, orang-orang yang gemar akan perkataannya sendiri, akan meluncur ke dalam maut, langsung meluncur ke dalam maut. Itu yang diungkapkan oleh pemazmur. Jadi dia tidak menolak segala sesuatu yang berupa kelebihan pada siapapun atau harta benda yang orang lain miliki. Tapi yang pasti jangan semuanya itu menjadikan manusia lupa diri. Dia bergantung pada diri sendiri dan melupakan Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memberikan kesempatan untuk memiliki banyak hal dengan tujuan memperhatikan orang yang tertindas, terpinggirkan, dan kurang beruntung. Saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudara lintas iman, dan saudara-saudara dalam kemanusiaan. Mungkin saja saudara dan saya juga memperhatikan atau dalam posisi seperti pemazmur. Melihat satu kenyataan bahwa ada banyak orang di sekitar kita yang mempunyai kelebihan, mempunyai banyak hal yang sepatutnya semua kelebihan itu bisa ia pergunakan untuk memuliakan Tuhan melalui menolong sesama, melalui memperhatikan orang-orang yang kurang beruntung, melalui memperhatikan orang-orang yang terpinggirkan, termarginalkan, atau melalui uluran tangan kepada sesamanya
yang kebetulan membutuhkan pertolongan. Atau mungkin saja kita ada dalam posisi seperti itu. Kembali lagi pemasmur mengajarkan kepada kita, segala sesuatu yang kita miliki tidak masalah bagi sesama, bagi kita atau bagi orang lain. Kita tidak perlu risau dengan atau iri kepada harta milik orang lain. Atau kita jangan berpikir bahwa apa yang ada pada diri kita adalah semata-mata adalah hasil usaha sendiri. Kita harus yakin bahwa apa yang kita dapatkan dalam hasil kerja keras kita, hasil karya kita, atau warisan kita, atau berkat-berkat jasmani yang kita dapatkan, semuanya itu bukan melulu karena keringat dan air mata kita, namun juga karena Tuhan memberkati kita. Dan semuanya itu pemasmur inginkan dan menurut pemasmur adalah kesempatan agar kita bisa membantu dan menolong orang lain. Di sekitar kita banyak orang yang tercecer. Di sekitar kita banyak orang yang termarginal. Di sekitar kita banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Di sekitar kita mungkin banyak tangan dan mata tangan yang mengelurkan kepada diri kita, atau mata yang menatap kosong tanpa suara kepada diri kita, sambil mata itu berbicara, tolong saya, bantu saya. Mungkin di sekitar kita ada bahasa tubuh yang ingin menunjukkan dirinya bahwa dia lemah, dia tak berdaya, dia tidak mampu. Tapi mungkin saja kita tidak peka terhadap semuanya itu. Sekali lagi, pemasmur inginkan, firman Tuhan inginkan bahwa ada kesempatan yang terindah untuk kita untuk melihat dan menolong mereka. Dan itulah kebahagiaan yang sejati menurut pemasmur. Bahagia menurut pemasmur bukan saja karena memiliki banyak benda, tapi juga bagaimana menolong, membantu, dan memperhatikan orang lain. Kita tunduk kepala. Tuhan, jadikan kami sebagai alat di tangan Tuhan untuk menolong mereka yang tertindas, membantu mereka yang membutuhkan bantuan, dan memperhatikan mereka yang membutuhkan perhatian. Serta jadikan kami sebagai alat di tangan Tuhan untuk mensejahterakan orang lain. Kepadamu ya Tuhan kami berdoa dan menaikkan permohonan dan sembah sujud kami ini. Amin. Mari bersama-sama teman sebangsa dan setanah air menyatu hati, membantu orang lain, menolong sesama, dan juga disiplin dalam rangka